Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 199, Teknik Menakjubkan. Gejolak menyebar ke seluruh menara pameran marsial sekali lagi. Gu Qing melintasi di langit menuju tempat kejadian telah menyebabkan keributan besar. Mungkinkah Gu Qing ingin membunuh Feng Feiyun? Gu Qing meninggalkan sesi kultivasi yang terisolasi. Pada suatu saat, dia adalah seorang jenius muda yang sedang bangkit. Pada usia 16 tahun, dia sudah berada di puncak God Best dan menciptakan kegemparan di pagoda Wanxiang. Belakangan, ia membudidayakan dalam isolasi selama 23 tahun. Orang-orang mengatakan bahwa dia mengolah teknik pedang yang sangat mendalam. Sekarang dia ada di luar, apakah ini berarti bahwa tekniknya telah selesai? Petik 2. Gaya kultivasi yang terisolasi ini bukan yang bertahan sampai mati. Selama 23 tahun terakhir, dia kadang-kadang keluar dalam batas pagoda Wanxiang. Budidaya Gu Qing mungkin di puncak God Best dengan setidaknya 7 niat surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan berada di urutan ke-278 dalam daftar ratusan pagoda. Siapapun yang berada dalam daftar teratas 300 akan memiliki setidaknya 7 maksud surgawi. Petik 2. Daftar ratusan pagoda adalah papan peringkat bagi para ahli muda di pagoda Wanxiang. Hanya mereka yang di bawah 40 yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari daftar ini yang memiliki total 500 tempat. Selama seseorang bisa masuk ke dalam 500 teratas, mereka akan bisa naik daftar. Keajaiban muda yang ada dalam daftar itu ditargetkan dan diperebutkan oleh kekuatan besar. Mereka juga terkenal dan menikmati fandom mereka yang didirikan oleh murid-murid muda lainnya. Gu Qing mengendarai 8 timbangan besi dan perlahan-lahan mendarat di lantai 3 menara bela diri. Dengan pedang giok 3 kaki di punggungnya bersama dengan jubah ilmiah putih, ia memiliki penampilan juru tulis yang penuh teka-teki. Feng Feiyun berdiri di batas lantai dengan ekspresi pucat. Ujung-ujung mulut dan lengan bajunya dipenuhi darah seolah-olah hidupnya tidak akan bertahan lama. Siapa kamu? Dia segera batuk 2 kali setelah mengatakan ini. Gu Qing. Gu Qing menanggapi dengan ringan. Aku tidak kenal kamu. Pandangan Feng Feiyun kemudian sedikit menyapu ke arah kelompok Murong Zuo di platform menyaksikan dan tahu bahwa ini adalah seorang ahli yang mereka undang. Feng Feiyun awalnya tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka sehingga dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini terus memprovokasi dia. Apakah mereka bosan hidup? Gu Qing menyeringai dan berkata, saya meremehkan membunuh orang yang terluka, tetapi hidup Anda terlalu berharga sehingga saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda. Petik 2. Feng Feiyun dengan lembut mengangguk dan berkata, saya mengerti. Petik 2. Meskipun dia berada di ambang kematian, Feng Feiyun tampak sangat tenang meskipun menghadapi seorang kultivator yang telah berlatih selama beberapa lusin tahun. Gu Qing tidak berharap melihat seseorang tanpa takut mati. Dia mendengus pelan saat dia mengulurkan tangan dengan 2 jari untuk membuat tanda pedang. 8 sisik yang melayang di bawah kakinya dengan cepat melaju ke depan dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat daripada saat dia mengendarai mereka. Mereka kemudian menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar tubuhnya. Desir, desir, desir. Banyak suara tajam angin yang terkoyak muncul dari bayangan gelap dan kacau di udara. Mengontrol 8 objek pada saat yang sama adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kultivator dengan 8 niat surgawi. Putri, apakah menurutmu kita harus, petugas Yu, yang berdiri di samping, bertanya. Mata tuanya yang menyipit sedikit terbuka ketika dia melihat ke lantai pertempuran. Kasim tua ini adalah setan yang cerdik dan tahu bahwa Putri Luofu sedikit tertarik pada Feng Feiyun sebagai pengikut, jadi dia mengingatkannya. Jika mereka meminjamkan tangannya pada saat ini, maka dia pasti akan bersyukur dan bersumpah setia pada Putri. Senyum melayang di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, Gu Qing kuat, tetapi putra iblis tidak akan terbunuh dengan mudah. Tunggu sebentar, tunggu sampai bocah itu benar-benar berada di jalan buntu, maka kita akan mengambil tindakan. Lebih produktif dengan cara ini. Petik 2. Putri benar. Petugas Yu menundukkan kepalanya dan merespons. Baik, aku akan mengumpulkan kekuatan hidupku yang terakhir untuk mati bersamamu. Feng Feiyun mengucapkan kata-kata ini sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia kemudian melepaskan 9 segel seolah-olah dia benar-benar memfokuskan bit terakhir energinya.
Namun, tidak ada yang percaya kata-katanya karena terakhir kali dia mengatakan kata-kata ini, seorang jenius yang menentang surga jatuh ke dalam perangkapnya. Keparat, anak iblis ini terlalu jahat. Setiap kali dia mengatakan bahwa ini adalah terakhir kali dia memfokuskan energinya, tetapi setelah berkali-kali, dia masih belum selesai melakukannya. Petik 2. Hanya seorang idiot yang akan percaya bahwa dia sedang mengumpulkan bit terakhir energinya. Banyak pembudidaya mengutuk pengkhianatan Feng Feiyun. 8 sisik besi terbang ke depan, membawa udara yang agresif dan mematikan yang meliputi seluruh ruang ini seperti penggiling daging. Bahaya ada di mana-mana. Desir, desir, desir. Petik 2. Feng Feiyun akhirnya mengumpulkan energi terakhirnya dan berjuang untuk mengeluarkan cincin roh tak terbatas. Cahaya hitam melesat ke langit saat 6 diagram muncul. Gambar pertama adalah 8 trigram bahasa misterius. Itu melambung tinggi dan mulai berputar dengan 16 rune yang berbeda melayang di sekitarnya. Tidak ada yang mengerti apa 16 rune itu, tetapi ada energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Gambar kedua adalah kuali kuno 4 yang. Ini adalah kuali misterius yang melayang di langit. Keempat kaki kuali itu seperti 4 pilar raksasa dan dibentengi. Yang ketiga adalah Netherworld Spirit Pagoda. Yang keempat adalah Heavenly Flying King, yang kelima adalah 100 Ghost Banquet, dan yang keenam adalah 10,000 Lights. Petik 2. Selain diagram naga sungai kuda, pada tubuh wanita jahat, ada 7 diagram secara total. Masing-masing berisi kebijaksanaan Dao kuno dan mendalam. Seseorang akan hilang dalam pesona aneh mereka, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya. Keenam diagram yang pada awalnya diukir di atas ring belum pernah terlihat sejelas ini sebelumnya. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi keberadaan nyata di dunia ini. Bahkan Feng Feiyun mengungkapkan kilatan kejutan pada saat ini, tapi dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Dia langsung menyerang dengan cincin itu. Keenam diagram kuno berhasil mendorong 8 skala kembali. Ini adalah kekuatan harta karun roh, hanya harta karun roh lainnya yang bisa bersaing dengannya. Kamu benar-benar memiliki harta karun roh. Gu Qing terkejut. Dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun memiliki senjata surgawi sebelum Feng Feiyun bergerak. Feng Feiyun, dengan cincin di tangannya, dengan cepat melanjutkan ofensif. Dia menggunakan cincin itu untuk menghancurkan setengah dari timbangan. Selangkah demi selangkah, dia terus maju dan tidak membiarkan Gu Qing memiliki kesempatan untuk menyerang. Energi roh Gu Qing cukup kuat di samping niat surgawi. Dia harus melepaskan beberapa teknik rahasia untuk nyaris menghentikan penindasan harta karun roh. Apakah kamu tidak terluka parah? Gu Qing harus mundur 3 langkah dan melepaskan kekuatan 7 kilin dengan kedua tangannya sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Tentu saja, aku terluka. Namun, saya telah mengumpulkan bit terakhir dari energi saya untuk mati bersama dengan Anda. Feng Feiyun menjadi lebih ganas saat ia melanjutkan dan merobek kekuatan 7 kilins. Sinar roh ditembakkan oleh leher Gu Qing dan hampir menusuk tenggorokannya sepenuhnya. Adikmu, Gu Qing penuh penyesalan. Pada saat ini, Feng Feiyun sama sekali tidak merasa seperti orang yang terluka, dia lebih seperti banteng yang marah. Ledakan, cincin roh tak terbatas, bersama dengan 6 diagram kuno, meliputi seluruh lantai 3 seolah-olah ingin menghancurkan Gu Qing sampai mati. Wosh! Sebuah balok putih berlari keluar dari penghalang Spirit Tracer seperti pilar yang tak terbendung dan berjalan menuju Gu Qing. Kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki roh harta karun. Feng Feiyun, Anda belum memupuk niat surgawi dan bahkan tidak bisa melepaskan 1% dari kekuatan roh harta. Mengalahkan Anda bukanlah tugas yang sulit. Pedang putih di punggungnya keluar seperti naga putih dan menerobos penghalang roh harta. Dia benar, meskipun Feng Feiyun memiliki roh harta karun pada saat ini, itu tidak meningkatkan potensi tempurnya ke tingkat yang tidak masuk akal sehingga mungkin bagi Gu Qing untuk melawan. Aku berlatih selama 20 tahun untuk menciptakan teknik pedang tingkat master. Selama itu bukan pencapaian besar kultivator basis dewa, saya akan terkalahkan. Pedangku sudah cukup untuk mengalahkan Spirit Tracer. Petik 2. Gu Qing tidak ingin mengungkapkan serangan utamanya. Pada akhirnya, lebih baik bagi setiap orang untuk menyembunyikan 1 atau 2 serangan rahasia untuk krisis hidup atau mati. Pada saat itu, mereka akan memiliki efek one hit kill. Tetapi hari ini, di bawah pengawasan banyak penonton, jika ia kalah dari seseorang dengan kultivasi dan usia yang lebih rendah,
lalu bagaimana ia bisa tinggal di pagoda lebih lama? Karena itu, ia harus mengungkapkan bahkan langkah rahasianya. Saya juga memiliki teknik yang telah saya latih selama beberapa ribu tahun. Baru-baru ini, setelah mencapai basis dewa menengah, saya akhirnya bisa menggunakannya. Anda akan menjadi yang pertama mencicipinya. Feng Feiyun mengingat cincin roh tak terbatasnya dan mengenakannya di ibu jarinya. Omong kosong, penipu Feng Feiyun ini berbohong lagi. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia telah melatih teknik selama beberapa ribu tahun. Petik 2. Bahkan Putri Luofu dan tokoh-tokoh hebat lainnya mengerutkan kening. Orang ini terlalu sombong. Meskipun Feng Feiyun akan memiliki catatan pertempuran terkenal setelah ini dari membunuh beberapa jenius yang menantang surga, tidak ada yang akan mengingat kekuatannya. Mereka hanya akan mengingat satu kebenaran, dan itu adalah bahwa seseorang tidak boleh pernah mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Bab 200, Teknik Pedang Rahasia. Teknik pedang dibagi menjadi level rendah, menengah, tinggi, rahasia, dan surgawi. Teknik-teknik tingkat yang terakhir lebih rumit dan menjadi semakin sulit untuk dibudidayakan. Apalagi, hanya memiliki kemauan untuk belajar saja tidak cukup. 23 tahun yang lalu, Gu Qing menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dengan mencapai puncak basis dewa pada usia muda 16 tahun, ia dihargai dengan teknik pedang rahasia. Teknik yang satu ini saja membutuhkan 23 tahun pelatihan. Setelah meningkatkan penguasaannya dengan menggunakan gerakan ratusan ribu kali, dia akhirnya bisa dianggap sebagai yang terkuat di bawah pencapaian besar God Best. Paling tidak, dia akan menjadi orang dengan serangan paling kuat. Bahkan pembudidaya basis dewa puncak dengan 9 niat surgawi tidak serta-merta dapat menghentikan satu gerakan pedang ini. Teknik pedang yang memaksa seorang jenius untuk berlatih selama 23 tahun secara alami tidak akan biasa. Pedang pertama dari Seventeen Tails Sword. Mata karakter hebat muda bersinar saat dia dengan hati-hati menatap teknik Gu Qing untuk mempelajarinya. Namun, terlepas dari bakatnya yang sangat berbakat dan kultivasi yang tak tertandingi, ia segera lupa apa yang baru saja dilihatnya setelah 1 detik. Meskipun itu hanya 1 langkah, ia memiliki 108 variasi yang berbeda untuk diselaraskan dengan langit di langit. Ketika dia mencoba mengingat variasi ke-16, dia akan melupakan yang pertama. Ketika dia mencoba mengingat tanggal 17, dia akan melupakan yang kedua. Ketika dia mencoba mengingat yang pertama dan kedua, dia kemudian akan melupakan sisanya. Meskipun hanya 1 langkah, tidak ada yang bisa mengingat semua variasinya. Kalau tidak, itu tidak akan membutuhkan pelatihan Gu Qing 23 tahun. Karakter hebat manapun yang percaya diri dengan ingatan mereka dan ingin menghafal dengan paksa teknik hebat ini akan merasa diri mereka kurang dan dikalahkan. Puff! Seorang pembudidaya Yayasan Immortal Puncak yang ingin mengingat langkah itu dirugikan oleh niat pedang dan segera meludahkan seteguk darah. Putri Luofu, dengan talenta tertinggi, menggerakkan jari-jarinya yang ramping di udara dengan kilau di matanya. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa mendesah dengan lembut, dia hanya bisa mengingat 34 variasi yang terbaik. Dia adalah putri kekaisaran yang disukai semua orang, seseorang yang tidak kekurangan teknik rahasia. Namun, dia hanya ingin menguji bakatnya. Jika teknik pedang rahasia begitu mudah dipelajari, maka itu tidak akan lagi disebut teknik rahasia. Bahkan pembudidaya mandat surga akan mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk teknik pedang rahasia tunggal. Keluh kesah muncul satu demi satu. Beberapa orang tidak dapat mengingat 10 variasi sementara yang lain bahkan tidak bisa melihat bayangan pedang, apalagi mencoba menghafal gaya. Teknik pedang rahasia tidak bisa dipelajari dengan mudah. Bahkan pembudidaya mandat surga akan membutuhkan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelum memahami maksud pedang ini. Petik 2. Meskipun Gu Qing menghabiskan 23 tahun untuk satu gerakan ini, itu cukup baik untuk kesengsaraannya di masa depan. Paling tidak, peluang keberhasilannya akan meningkat sebesar 30%. Petik 2. Feng Feiyun benar-benar mengingat roh harta karunnya melawan teknik yang kuat ini. Mungkinkah dia benar-benar belajar teknik yang luar biasa dari suatu tempat? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Feng Feiyun baru berusia hampir 13 tahun. Tanpa 20 tahun pelatihan yang keras, tidak mungkin dia memiliki teknik rahasia bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim. Petik 2. Gu Qing mengarahkan pedangnya ke arah Feng Feiyun. Meskipun ujung bilahnya hanya bergeser sedikit,
tubuhnya mengeluarkan 108 suara lembut. Tentu saja, suara aneh ini hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki kultivasi yang hebat. Desir, pedang secepat kilat melayang di udara. Mata Feng Feiyun terpaku pada ujung pedang. Dengan kesungguhan total dengan mata yang tidak berkedip, dia mengumpulkan semua energi roh di sekitar tubuhnya. Dia kemudian tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Dengan telunjuk dan jari tengah terentang, dia dengan lembut melambaikannya ke udara. Swoosh, swoosh, swoosh. 108 suara lembut juga muncul, tetapi ledakannya bahkan lebih redup. Beberapa orang memperhatikan gerakan aneh Feng Feiyun. Petugas Yu bergidik ketika dia menunjuk ke arah Feng Feiyun dan berseru, bagaimana dia? Feng Feiyun juga bergerak secepat kilat dan menerobos udara. Kilau di jarinya berbentuk pedang, yang juga memiliki 108 variasi. Teknik pedang yang sama. Pada saat ini, seseorang akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Feng Feiyun juga tahu teknik pedang Guqing. Mungkinkah dia juga melatihnya sebelumnya? Petik 2. Tidak mungkin, teknik pedang rahasia ini dianggap sebagai teknik tingkat atas di pagoda juga, sehingga tidak akan menyebar keluar. Petik 2. Lalu Feng Feiyun mempelajarinya sekarang. Kultivasi tersentak tak percaya. Itu, bahkan lebih mustahil, tapi itu juga satu-satunya penjelasan. Petik 2. Itu benar-benar aneh. Feng Feiyun sebenarnya melepaskan teknik pedang level rahasia persis seperti Guqing. Ini seperti ilusi dan tidak ada yang berani benar-benar mempercayainya. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Mungkinkah bakatnya benar-benar menakutkan ke tingkat ini? Putri Luofu akhirnya menatap Feng Feiyun dengan serius untuk pertama kalinya. Jika Feng Feiyun bisa mempelajari teknik pedang rahasia dalam waktu sesingkat itu, maka bakatnya tidak bisa hanya digambarkan sebagai menantang surga. Karakter seperti itu akan memiliki masa depan yang cerah dan tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang paling terkejut adalah Guqing. Dia menghabiskan 23 tahun untuk mempelajari teknik ini, tetapi Feng Feiyun sedang menggunakannya sekarang. Ini telah membuat sedikit kepercayaan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun memiliki jiwa Phoenix yang kuat bersama dengan pemahaman yang mendalam tentang Dao Surgawi. Semua teknik pedang di dunia ini mengikuti Dao Surgawi, jadi Feng Feiyun melepaskan teknik pedang ini bukanlah masalah yang sulit. Dapat dikatakan bahwa Feng Feiyun dapat mempelajari teknik rahasia tanpa kesulitan, dan dalam waktu yang sangat singkat juga. Ini juga mengapa Feng Feiyun bisa memasuki tingkat pengantar dari kitab suci surgawi kuno dan mistis seperti Eight Arts volume hanya dalam 10 hari. Ini bukan karena tingkat bakatnya, itu karena resonansi dengan Dao Surgawi. Ini berarti bahwa dia tidak memiliki hambatan, satu-satunya faktor pembatas adalah akumulasi energi rohnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai basis dewa menengah dalam waktu kurang dari setengah tahun? Bahkan 8 jenius sejarah agung tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Langkah yang sama dengan 108 variasi bersama dengan resolusi yang sama dalam serangan mereka. Guqing telah membenamkan dirinya dalam langkah ini selama lebih dari 20 tahun sehingga dia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dengan variasi. Dia bertukar posisinya, mengincar dantian Feng Feiyun dengan pedangnya. Puff! Ujung pedang menembus daging ketika darah menyembur keluar dari luka. Haha, Feng Feiyun, dantian Anda telah hancur bersama dengan kultivasi Anda. Orang cacat seperti Anda sekarang tidak memiliki peluang untuk jalan abadi. Haha, Guqing dengan tertawa-tertawa setelah berhasil menusuk Feng Feiyun. Puff! Tawanya tiba-tiba terhenti saat jari Feng Feiyun menunjuk dan menembus dahinya. Bahkan otaknya terbang keluar dari tengkoraknya. Bam! Guqing jatuh kepala pertama ke tanah saat darah mengalir keluar dari dahinya di samping jaringan otak putih. Jenius-jenius lain yang sangat berbakat telah meninggal di tangan Feng Feiyun. Hari ini, 4 sudah meninggal. Ini akan menjadi kerugian besar bagi gerbang abadi karena ini berarti bahwa mereka akan kehilangan pewaris masa depan mereka. Bahkan di pagoda di mana para jenius itu biasa seperti awan, itu bukanlah sesuatu yang sepele. Seseorang sudah pergi untuk memberi tahu Tuan Menara. Aduh, sudah berakhir, dantian saya telah hancur bersama dengan kultivasi saya. Saya merasakan energi roh saya menipis. Feng Feiyun berteriak sambil memegangi perutnya saat dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya,
dia mengumpulkan sisa energinya dan berhasil tetap berdiri. Semua orang melihat pedang Gu Qing menembus dantian Feng Feiyun. Orang biasa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit. Namun, ini terjadi pada Feng Feiyun dari semua orang. Ditambah lagi, dia berteriak dengan cara yang tidak biasa sehingga membuat orang berpikir bahwa dia tidak lumpuh sama sekali. Ada orang-orang yang awalnya ingin membunuhnya ketika dia dalam kondisi lemah ini untuk menjadi terkenal, tetapi setelah mendengar jeritannya yang melengking, mereka tidak berani mengambil tindakan lagi. Keparat ini, kata-kata Feng Feiyun tidak bisa dipercaya. Setiap kali seseorang ingin membunuhnya, mereka akan menderita kematian yang marah, jadi orang mana yang masih berani mengambil tindakan. Semua orang takut ditipu olehnya lagi. Ada banyak contoh berlumuran darah tepat di depan mereka, menyebabkan banyak mengendurkan tinju mereka yang kencang. Previous. Bab 201, Undangan Putri. Bahkan seorang ahli di antara 300 teratas daftar ratusan pagoda telah meninggal di tangan Feng Feiyun. Ini mengejutkan semua orang. Para jenius yang menentang surga dapat membunuh orang dua tingkat kecil lebih tinggi, tetapi Gu Qing adalah puncak basis dewa dengan 8 maksud surgawi, dia jauh melampaui puncak God Base biasa. Bahkan seorang jenius yang menentang surga tidak akan bisa membunuh Gu Qing di alam dewa dasar perantara. Anak iblis benar-benar tidak dapat diukur dengan akal sehat. Meskipun Feng Feiyun mengklaim bahwa dantiannya hancur sekarang dan kultivasinya hilang, tidak ada yang berani bergerak melawannya. Murong Zuo, Gu Lianqiu, dan Luo Siqiong sudah ngeri dan melarikan diri. Mereka tidak lagi berani menentang Feng Feiyun, ini bukan manusia. Tidak ada yang bisa membunuhnya, ini adalah satu-satunya pikiran di pikiran mereka saat ini. Yang Noble Feng, ini adalah obat roh dari tuan muda saya. Seorang prajurit dengan pedang pertempuran di pinggangnya menyerahkan sebuah kotak yang berisi pil peringkat kedua kepada Feng Feiyun. Di dalamnya ada pil alam seukuran buah lengkeng. Membuka kotak itu sedikit saja sudah cukup untuk aroma pil keluar dari luar. Pil peringkat kedua nyaris tak ternilai. Feng Feiyun tidak menerima kotak itu dan bertanya, siapa tuan mudamu? Putra tertua dari Heavenly Tiger Marquis, Li Fengxian. Tentara itu tersenyum sopan dan ramah. Ini adalah undangan Li Fengxian untuk Feng Feiyun. Terlepas dari kekuatan dan potensinya atau wanita jahat di belakangnya, Feng Feiyun adalah seseorang yang layak direkrut. Paling tidak, semua orang berpikir bahwa wanita jahat itu adalah dukungannya. Heavenly Tiger Marquis juga merupakan salah satu dari 18 markas surgawi di dinasti Jin yang saleh, seseorang dengan puluhan juta pasukan di bawah panji-panjinya. Li Fengxian adalah putra sulungnya, dan bakatnya telah mencapai puncak yang menantang surga sejak dia berada dalam daftar 100 teratas daftar pagoda. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pewaris markis. Pengaruh dan statusnya jauh di atas seseorang seperti Murong Zuo. Setiap markis memiliki banyak istri dan selir dengan banyak keturunan. Murong Zuo bukan putra paling berbakat dari Heaven Saking Markis, jadi status dan pengaruhnya secara alami jauh di bawah Li Fengxian. Setiap kata-kata Li Fengxian dipilih dengan hati-hati dan membawa banyak bobot karena mereka praktis mewakili seluruh mansion harimau surgawi. Feng Feiyun menatap pria yang mengenakan jubah naga dan harimau di platform yang jauh. Orang itu juga menganggukkan kepalanya dan tersenyum padanya. Feng Feiyun menarik pandangannya dan merenung sejenak sebelum berbicara, terima kasih Markis muda atas nama saya. Hari ini, Feng ini hanya cacat tanpa budidaya, jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan pil semangat ini. Petik 2. Haha, Yang Noble Feng bersikap terlalu rendah hati. Markis muda kami mengatakan bahwa pil alam peringkat kedua ini hanya tanda kecil di antara teman-teman, tolong jangan terlalu memikirkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan atau kepentingan. Prajurit itu berkata sambil tersenyum. Murid mulia sejati semuanya sopan dengan etiket dan kemurahan hati yang besar, tidak seperti anak-anak dari klan baru. Paling tidak, mereka harus bertindak dengan cara ini di permukaan. Tentu saja, anak-anak bangsawan ini juga berperilaku buruk, tetapi itu adalah minoritas yang sangat kecil. Pada akhirnya, mereka dapat dengan mudah memuaskan semua keinginan mereka, sehingga reputasi lebih penting bagi mereka daripada hal lainnya. Karena turun ke titik ini, hanya orang bodoh yang tidak mau menerimanya. Kalau begitu terima kasih Markis muda sebagai gantinya. Feng Feiyun menerima pil natur peringkat kedua, tapi dia tidak memakannya dan hanya menyimpannya di sakunya. Tentara itu telah menyelesaikan misinya sehingga dia pergi sambil tersenyum.
Yang Noble Feng, ini adalah hadiah pangeran kami untukmu, Kalamus Root berusia 800 tahun. Meskipun belum mencapai tingkat rumput semangat, itu tidak jauh dari itu. Akar ini sangat berguna untuk memulihkan vitalitas pembudidaya. Yang Noble Feng telah bertarung dalam banyak pertempuran terus-menerus dan kehilangan terlalu banyak darah, jadi kau pasti bisa memanfaatkan ini. Ini adalah seorang yang gagah setinggi sekitar 2,5 meter. Dengan handuk putih yang dibungkus erat di kepalanya dan jubah besar di sekujur tubuhnya, dia membawa akar ini yang memancarkan kecemerlangan samar ke depan. Akar ini sangat dekat dengan tingkat rumput roh dan sama sekali tidak terbatas pada pemulihan. Itu bisa dianggap rumput semu. Jika orang biasa mengkonsumsinya, mereka akan dapat hidup selama 30 tahun lagi. Penggarap akan dapat menyingkat energi mereka dan menenangkan meridian mereka sesudahnya. Untuk pencapaian yang hebat, basis dewa, rumput ini bahkan bisa membantu mereka membuka 7 atau 8 titik meridian baru. Siapa pangeranmu? Feng Feiyun secara alami tidak bisa menerima hadiah yang begitu mudah. Pangeran ketiga Dasi. Dasi adalah salah satu negara kecil yang bertindak sebagai anak perusahaan dari dinasti Jin yang saleh. Meskipun itu adalah negara kecil, itu hanya relatif terhadap dinasti. Faktanya, populasinya sekitar 300 juta dan membentang hingga puluhan ribu mil. Seorang pangeran dari Dasi memang karakter dengan status hebat. Juga, para pangeran dan putri dari negara-negara kecil ini akan datang ke dinasti untuk bergabung dengan sekte kuat untuk budidaya mereka. Di satu sisi, mereka dapat memperoleh metode kultivasi yang sangat baik dan di sisi lain, mereka dapat membangun hubungan dengan karakter berpengaruh dari generasi muda di dinasti. Ah, kultivasi saya telah sepenuhnya hancur, Feng Feiyun memulai. Pangeran kami mengatakan bahwa bahkan jika kultivasi Anda hilang, jika Anda menemukan diri Anda terpojok, maka Anda dapat datang ke Dasi. Anda pasti akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Anda harus menerima Kalamus Root ini bagaimanapun caranya. Pria itu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Feng Feiyun tersenyum tak berdaya dan hanya bisa menerima Kalamus Root berusia 800 tahun ini. Yang Noble Feng. Sebuah suara aneh muncul di belakang Feng Feiyun, menyentaknya dengan ketakutan. Suara ini agak tinggi, karena terdengar seperti pria dan wanita, itu membuat Feng Feiyun merinding. Itu Atendan Yu, yang mengenakan jubah merpati hijau. Kasim ini muncul entah dari mana di belakang Feng Feiyun seperti hantu. Tubuhnya juga mengeluarkan udara dingin. Ini, bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Feng Feiyun merasakan tatapan Kasim ini menyapu tubuhnya, menyebabkan dia secara naluriah menutupi sosoknya. Jangan bilang Kasim ini punya kebiasaan buruk. Haha, petugas Yu mengungkapkan senyum dan berkata, Yu Liubing. Petik 2. Apa? Yu Liubing. Feng Feiyun dengan cepat mundur 2 langkah. 1. Keparat. Ah, penyakit ual. Tidak, ini Yu Liubing. Petugas Yu masih tersenyum sambil menatap Feng Feiyun dengan intens. Tatapannya terutama terfokus ke arah dantiannya. Namun, Feng Feiyun merasa seolah-olah Kasim menatap selangkangannya. Atendan Yu, jangan bilang kau di sini untuk memberiku hadiah juga. Feng Feiyun sekali lagi mundur sambil menjaga pahanya erat. Petugas Yu kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, Putri saya ingin mengundang Yang Noble Feng untuk melakukan perjalanan di atas kapal untuk menikmati pemandangan Danau Selatan. Putri yang mana? Tanya Feng Feiyun. Putri Kaisar Jin kontemporer, Putri Luofu. Jawab perwira Yu. Ekspresi Feng Feiyun sedikit berubah. Jika itu adalah seorang putri dari negara yang lebih kecil yang mengundangnya untuk naik kapal, maka mereka mungkin ingin berteman atau merekrutnya. Namun, siapa Putri Luofu? Belum lagi Feng Feiyun, bahkan Master Sekte tidak akan selalu memiliki kualifikasi untuk duduk bersamanya. Haha, Feng ini hanya seorang petani sementara Putri Luofu adalah putri emas. Saya kagum dan benar-benar tidak berani pergi bertamasya dengan sang putri. Dengan ini yang terjadi, selamat tinggal, Feng Feiyun dengan cepat berbalik dan pergi. Seorang anggota keluarga kerajaan seperti Putri Luofu bukanlah seseorang yang bisa ia bergaul dengan levelnya saat ini. Pengawalnya sendiri sudah berada di pencapaian besar basis Dewa Dasar, jadi kultivasi Kasim ini pasti lebih tak terduga. Jika dia tetap di sebelahnya, maka kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Putri, orang ini sangat cerdik. Dia pasti orang yang licik.
Petugas Yu kembali ke belakang sang putri dan berkata dengan seringai halus di wajahnya. Biarkan saja dia. Putri Luofu berkata dengan lembut dengan suaranya yang manis, menyebabkan orang lain tersesat dalam lamunan. Dia kemudian melanjutkan, setelah menyebabkan keributan seperti itu, penguasa menara lainnya tidak akan bisa duduk dengan kencang. Anak iblis, jika dia benar-benar utusan wanita jahat juga, maka orang-orang dari tingkat menara-menara pasti akan datang dan menemukannya. Petik 2. Putri mengatakan, tentu saja, petugas Yu jelas tahu apa yang dipikirkan sang putri, tetapi dia tidak pernah bisa mengatakan ini dengan keras sehingga dia bertanya dengan nada hormat. Ini adalah sesuatu yang paling tidak perlu diketahui pelayan. 2. Tunggu sampai dia keluar dari situasi sulit ini. Kemudian, saya akan pergi dan melihatnya secara langsung. Sepasang mata indah Putri Luofu sangat mendalam pada detik ini. Pada saat yang singkat ini, bahkan rubah tua yang cerdik seperti Aten dan Yu tidak dapat menebak pikirannya. Bing untuk nama Kasim adalah api, tetapi Feng Feiyun salah dengar sebagai karakter penyakit. Dan kata Hua Liu Bing sama dengan penyakit ual. Bagian ini agak membingungkan, tetapi pemahaman saya adalah bahwa seorang pelayan harus bertindak bodoh di depan tuannya. Sebagai contoh, seorang raja tidak akan pernah ingin rakyatnya tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Ada sebuah kisah ketika seorang pelayan Jenderal Kasim dibunuh oleh seorang raja karena tahu terlalu banyak. Contoh lain adalah Cao Cao. Dia memiliki penasihat hebat yang tahu bahwa Cao Cao ingin menarik pasukannya selama kampanye, jadi dia mengatakan kepada para jenderal untuk mempersiapkannya karena para jenderal cukup khawatir karena Cao Cao sakit. Cao Cao memang memiliki pemikiran seperti itu, tetapi ia juga mengeksekusi penasehat ini karena menyebarkan pesan palsu tentang mundur meskipun itu adalah niat sebenarnya. Tidak ada yang ingin orang lain benar-benar memahami apa yang ada di pikiran mereka. Jadi di sini, penulis membandingkan sang putri dengan seorang raja, memberinya status yang ditinggikan. Karena itu, Sida-Sida memperlakukannya dengan hati-hati, takut, dan hormat. Bab 202, Rahasia. Duel telah diselesaikan. Sekarang, itu adalah malam dengan langit merah. Lampu merah berkilau memantul dari danau, menciptakan permukaan merah yang indah. Feng Feiyun menyeberangi danau dan gunung bambu sampai ke sebuah gua. Dia membuka formasi dan masuk. Swoosh! Jarinya menembakkan cahaya roh yang menyala yang berubah menjadi First Dark Origin Flame untuk menyalakan lampu minyak. Cahaya lampu minyak sekecil kacang, dan samar-samar menerangi bagian dalam gua. Ada ranjang batu, meja batu dengan 4 kursi, dan tidak ada yang lain. Di ranjang batu yang membeku ada sesosok kurus pucat. Dia perlahan-lahan membuka matanya setelah mendengar suara itu dan mengungkapkan secercah kebahagiaan sebelum berkata, "Kamu kembali hidup-hidup." Suaranya lemah seperti suara nyamuk. "Kamu berhasil tetap hidup sampai kepulanganku." Suara Feng Feiyun juga anehnya lemah. Seolah-olah kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Orang yang berbaring di ranjang batu adalah Murongta. Untuk membantu Feng Feiyun menerobos, dia menukar 4 pon darah dengan Lingzi berusia 2000 tahun. Feng Feiyun tidak punya banyak teman, tetapi dia menganggap Murongta menjadi salah satu saudara laki-lakinya sekarang. Haha, tawa Murongta tiba-tiba terganggu karena tubuh lemahnya tiba-tiba bergetar karena kedinginan. Seseorang yang kehilangan terlalu banyak darah akan selalu memiliki sensasi yang mengerikan ini, sama seperti hati Feng Feiyun saat ini. Feng Feiyun mengeluarkan kalamus Root berusia 800 tahun dari Pangeran Ketiga Dasi. Itu akan memiliki hasil yang luar biasa ketika digunakan oleh seseorang yang telah kehilangan banyak darah. Dia menarik sepotong dari itu dan dengan hati-hati memberinya makan untuk Murongta. Kemudian dia meninggalkan 7 potong yang tersisa di sebelah bantal Murongta. Kalamus Root berusia 800 tahun, efek obatnya terlalu kuat. Jika Anda makan 1 per hari selama 8 hari, Anda akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Mata hitam pekat Murongta tiba-tiba bersinar. Ini bisa jadi karena matanya dulu memiliki kilau di dalamnya, dan sekarang mata itu diperkuat oleh Kalamus Root. Dia kemudian berkata, "Terima kasih." Petik 2. Aku yang harus berterima kasih padamu. Feng Feiyun diam-diam duduk di samping tempat tidur batu dan diam-diam menggigit bibirnya sambil menyandarkan tubuhnya untuk menyembunyikan tangan di lokasi dantiannya. Setelah setengah jam berlalu, wajah Murongta kembali berwarna. Feng Feiyun kemudian mengeluarkan pil natur peringkat kedua dan memberikannya padanya.
Pil alam ini adalah obat yang bagus untuk penyembuhan. Segera mencair di mulut Murongta ketika tubuhnya kemudian menjadi ditutupi dengan cahaya spiritual sambil memancarkan aroma obat yang kuat. Bam! Pada saat yang sama, Feng Feiyun tidak tahan lagi dan jatuh langsung ke tanah, pingsan. Darah mengalir keluar dari lokasi dantiannya dan menodai pakaiannya. Dia benar-benar terluka sebelumnya, terutama saat berperang melawan Gu Qing. Gu Qing memang sangat kuat. Bahkan jika Feng Feiyun menggunakan roh harta karunnya, itu tidak akan selalu bisa memblokir teknik pedang rahasia itu. Dia hanya bisa menggunakan metode sembrono di mana kedua belah pihak terluka untuk kesempatan kemenangan. Satu pedang Gu Qing menembus dantiannya. Meskipun itu diblokir oleh istana mayat wanita jahat, itu masih melukai energi keseluruhan Feng Feiyun. Itu adalah kemauannya yang kuat yang memungkinkannya untuk menyeret dirinya kembali ke sini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati di menara pameran marsial. Murongta perlahan duduk di tempat tidur batu. Dia menatap Feng Feiyun yang tidak sadar untuk waktu yang lama sementara jari-jarinya membentuk gerakan pedang. Setelah lama ragu-ragu, dia akhirnya menurunkan tangannya. Dia sekali lagi berbohong. Malam menjadi sedikit suram dan penuh dengan yang tidak diketahui. Ketika Feng Feiyun bangun, itu adalah pagi hari ketiga. Sinar matahari yang hangat dari luar menyinari gua. Pada saat ini, dia juga berbaring di atas ranjang batu sambil dirawat dengan rumput obat. Luka di atas dantiannya dibersihkan dan dibalut. Bahkan luka di bahu, dada, dan paha semuanya dioleskan dengan herbal. Hanya pahanya yang masih sakit karena rasa sakit. Murongta kawan ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Feiyun mengolah Immortal Phoenix fisik sehingga tubuhnya bisa pulih dengan sangat cepat, 10 kali lebih cepat daripada pria biasa. Dia pada dasarnya tidak membutuhkan obat semangat untuk membantu kesembuhannya. Setelah 2 hari istirahat, lukanya sembuh 30 hingga 40%. Di mata orang-orang biasa, ini adalah tingkat pemulihan yang sangat mengerikan. Dia keluar dari gua dan melihat danau hijau bersama dengan akar bambu murni baru yang tumbuh dari tanah. Mungkin itu menyerap terlalu banyak energi roh jadi sejelas giok. Setelah 2 hari istirahat dan minum kalamus root bersama dengan natur pil, Murongta jauh lebih baik. Dia pergi ke danau untuk menangkap beberapa ikan air tawar dan membakar beberapa daun bambu untuk memanggangnya. Di atas rebung ada batang besi. Ada alat dan bahan yang sangat sederhana yang Murongta dapatkan dari siapa yang tahu dari mana. Bau ikan bakar perlahan melayang, menyebabkan Feng Feiyun mengendus 2 kali. Harus dikatakan bahwa Murongta benar-benar memiliki gaya koki yang ulung. Apakah kamu selalu memasak di malam hari? Feng Feiyun perlahan keluar dari hutan bambu. Murongta sedang duduk di tanah dan menjawab dengan penampilan yang sakit-sakitan, saya sudah terbiasa dengan kelaparan sejak usia dini. Jika saya tidak pergi dan mencari makanan sendiri, maka saya akan mati kelaparan sejak lama. Petik 2. Dia kemudian menyerahkan kursi tikar yang terbuat dari daun bambu kepada Feng Feiyun. Kursi ini ditenun dengan baik dan memiliki 3 lapisan. Itu sangat nyaman untuk diduduki. Benar? Aku belum pernah mendengar tentang rumahmu, apa kau mau mengatakannya padaku? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Murongta menjadi sedikit dipaksakan. Dia menjadi diam dan hanya fokus pada makan sebelum akhirnya berbicara setelah waktu yang lama, saya tidak punya rumah. Petik 2. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki rumah? Tanya Feng Feiyun. Sejak aku bisa mengingat, semua orang sudah memanggilku, termasuk saudara lelaki dan ayahku. Bahkan para pelayan memanggilku seperti itu. Hanya ibuku yang memanggilku Taer. Rumah seperti itu, saya tidak membutuhkan rumah seperti itu. Murongta mencengkeram tinjunya dan mengartikulasikan setiap kata. 1. Apakah kamu bukan milik ayahmu sendiri? Feng Feiyun bertanya. Tidak ada ayah kandung yang akan menyebut putranya sendiri. Belum lagi, dia adalah Heaven Saking Markis yang terkenal, Murong Chengde. Murongta menjawab. Kamu adalah putra dari Heaven Saking Markis. Ekspresi Feng Feiyun menjadi sedikit senang. Tidak, dia tidak pernah menganggapku putranya, jadi aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayahku. Saya hanya memiliki ibu di hati saya, hanya ibu, tidak pernah seorang ayah. Murongta menggumamkan kalimat ini berulang kali. Apakah ibumu selir ke-8 Markis? Feng Feiyun bertanya lagi. Bagaimana kamu tahu? Seru Murongta. Feng Feiyun tertawa senang.
Jadi pria ini adalah putra kandung Liu Qinseng. Apakah ini yang disebut orang takdir? Sayangnya, ibu saya meninggal karena sakit 3 bulan lalu. Sebelum meninggal, dia ingin saya menjadi seseorang yang hebat, seorang guru mencari harta yang luar biasa. Jika saya tidak bisa melakukannya, maka saya akan membiarkannya, yang sekarang di surga, turun. Kata Murongta. Feng Feiyun ingin mengatakan yang sebenarnya kepadanya, bahwa dia memang memiliki seorang ayah, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Bagaimanapun, ibunya telah meninggal baru-baru ini sehingga dia akan menjadi lebih sedih jika dia tahu bahwa ayah kandungnya telah meninggal juga. Saya akan membantu Anda, Feng Feiyun berkata. Anda dapat membantu saya memenuhi keinginan ibu saya. Tanya Murongta. Kamu adalah seorang spiritualis yang terlahir alami sehingga tidak sulit untuk menjadi guru yang mencari harta karun yang menakjubkan. Anda hanya kehilangan manual pelatihan. Feng Feiyun perlahan mengeluarkan manual 8 seni dari batu roh batasnya, tapi dia dengan cepat meletakkannya kembali setelah berpikir 2 kali. Dia merasa sangat menyesal tentang Liu Qinseng dan ingin menebusnya dengan putranya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa mewariskan tulisan suci seperti buku 8 seni kepada Murongta, dia harus menunggu sampai fondasi bocah itu menjadi lebih baik. Kalau saja Feng Feiyun tahu bahwa selir ke-8 Heaven Saking Markis tidak mati karena penyakit, tetapi di tangan Ji Changyue sebagai gantinya, bagaimana perasaannya? Kalau saja Feng Feiyun tahu bahwa Murongta yang asli juga mati oleh tangan Ji Changyue, bagaimana perasaannya? Bab 203, Pemeriksaan Sens Spiritual. Ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginan seseorang dalam hidup. Meskipun Feng Feiyun bersimpati terhadap situasi Murongta, dia tidak terlalu terpengaruh olehnya. Pada akhirnya, semua orang punya cerita sendiri. Bagian terpenting adalah bagaimana masa depan mereka nantinya. Mata cerah Murongta menatap batu roh batas oleh pinggang Feng Feiyun. Sebelumnya ketika Feng Feiyun ingin mengeluarkan volume 8 seni tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya, batu ini tidak luput dari mata Murongta. Dia menyerahkan ikan bakar yang lezat kepada Feng Feiyun. Ikan ini segar dan berlemak dengan aroma manis daun bambu. Meskipun Feng Feiyun terbiasa makan makanan lezat, masakan itu hanya biasa dan biasa saja. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan ikan bakar ini. Baik ayam dan ikan bakar oleh Murongta adalah nomor 1. Menjadi teman dengannya merupakan berkah bagi kebiasaan makan seseorang. Sangat disayangkan bahwa Anda bukan koki. Feng Feiyun memakan 3 ikan ini secepat angin dan melemparkan tulang ikan ke seluruh tanah. Mulutnya penuh dengan minyak yang memantulkan sinar matahari yang hangat. Setelah diasingkan dari klan Feng, dia belum makan atau tertawa dengan gembira. Jika Anda membuka restoran besar, maka saya akan menjadi kepala koki Anda. Murongta bercanda sambil tersenyum. Benarkah? Feng Feiyun membuang set keempat fishbones dan bertanya. Aku tidak pernah bercanda. Murongta berbicara dengan tatapan penuh rahasia. Haha, baiklah, ingat kata-kata ini kalau begitu. Feng Feiyun berkata, lalu dia tiba-tiba berdiri dan mengambil cabang dari tanah. Dengan cabang ini, ia mulai menggambar garis aneh dengan rune yang rumit. Setiap simbol sangat menarik. Murongta berdiri di sampingnya dan melihat gambar di tanah sebelum dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa yang kamu gambar? Untuk menjadi seorang guru yang mencari harta karun, di luar memiliki perasaan spiritual yang hebat, seseorang harus memiliki penglihatan yang bagus dan pengetahuan dasar untuk beberapa hal. Misalnya formasi. Ini adalah sesuatu yang semua master harta karun harus tahu. Petik 2. Feng Feiyun menggerakkan tangannya bolak-balik. Dengan sangat cepat, dia mengukir formasi di tanah. Lebih tepatnya, garis besar formasi. Anda ingin mengajari saya formasi. Murongta menjadi sangat gembira. Tubuhnya yang kurus berjongkok dan dia dengan hati-hati melihat rune dan garis di tanah dengan ekspresi yang sangat tertarik. Feng Feiyun menyingkirkan ranting bambu dan juga berjongkok. Kemudian, dia tersenyum berkata, ada terlalu banyak formasi di dunia ini, dengan banyak jenis dan pengaturan yang rumit, ada lebih dari 1000 teknik menggambar yang berbeda. Namun, mereka dibagi menjadi 9 peringkat. Semakin tinggi pangkat, semakin besar kompleksitasnya. Beberapa formasi tingkat tinggi akan membutuhkan beberapa tahun menggambar dan persiapan untuk menyelesaikannya. Petik 2. Murongta duduk di sebelah Feng Feiyun dan diam-diam mendengarkan ceramahnya sementara matanya yang bersemangat bergeser dengan lembut.
Namun, semuanya memiliki permulaan yang sama, dan semua kerangka kerja awal formasi ini adalah sama. Sama seperti apa yang dikatakan Guru Taozi, Infinity melahirkan Absolute, lalu Absolute melahirkan langit dan bumi, lalu 4 divisi datang dari surga dan bumi, dan kemudian Bagua datang dari 4 divisi, dan akhirnya semua makhluk hidup lahir dari Bagua. Meskipun banyak sekali keberadaan yang rumit, semua permulaan berasal dari Infinity dan Absolute. Feng Feiyun takut bahwa Murongta tidak akan mengerti, jadi dia menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. 1. Murongta sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu benda yang kamu ukir sekarang adalah garis besar semua formasi. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Feng Feiyun menepuk bahu Murongta dan menyerahkannya cabang bambu sambil memberi isyarat padanya untuk menggambar. Bakat Murongta dalam menciptakan formasi terutama mengejutkan Feng Feiyun. Seolah-olah dia adalah seseorang yang telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun. Setelah hanya 3 kegagalan, ia berhasil menggambar garis besar formasi lengkap. Ini adalah puncak dari penelitian bertahun-tahun dari banyak orang bijak-bijak dari Demon Phoenix Rache, hasil bertahun-tahun untuk membentuk garis besar yang mampu mengukir semua formasi di dunia ini. Itu jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan tulisan suci formasi manusia. Feng Feiyun berpikir bahwa Murongta benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dari cabang master mencari harta. Waktu mulai perlahan berlalu seperti ini. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya tertawa dan belajar seperti seorang guru dan murid, tetapi mereka juga berteman. Ketika matahari terbit, guru ujian dari Menara Harta Karun Roh datang untuk menemukan mereka dan ingin membawa mereka ke ujian indera spiritual yang sebenarnya. Sudah sangat mengesankan bagi seseorang untuk memiliki indera spiritual 9 kali lebih besar dari orang biasa. Mereka akan sangat dihargai oleh para pendahulu dari menara. Selain itu, salah satu dari mereka juga adalah putra iblis, sehingga bahkan Master Menara secara khusus datang untuk menanyakan hal ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Feiyun adalah putra iblis, pria tua ini sebelum mereka yang selalu suka berpura-pura keren harus bersikap sedikit. Dia diam-diam memimpin jalan, tapi Feng Feiyun tiba-tiba berhenti ketika mereka mencapai tebing lurus di sepanjang jalan. Murongta tepat di belakangnya dan hampir membenturkan kepalanya ke punggung Feng Feiyun. Dia dengan cepat berhenti juga. Pria tua itu memperhatikan ekspresi aneh dari 2 orang jenius di belakangnya, jadi dia dengan cepat bertanya, apa yang salah? Feng Feiyun bertanya dengan kilatan dingin di matanya, siapa orang yang tinggal di dalam tebing itu? Pria tua itu sedikit menyipitkan matanya dan dengan hati-hati berbicara, di dalam adalah tingkat pertama surgawi mandat. Anda seharusnya tidak pernah memprovokasi dia, fosil tua itu adalah harta karun mencari guru tingkat ketiga yang pernah mengganggu sebuah pemakaman kuno. Tubuhnya terinfeksi racun mayat jadi dia tinggal di sini dan belum keluar lebih dari 100 tahun. Petik 2. Aneh, sebelumnya ada akar Lingzi berusia 2000 tahun di tebing itu sebelumnya. Kenapa saya tidak melihatnya sekarang? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan bergumam. Pada akhirnya, Feng Feiyun menatap tajam ke arah tebing kemudian akhirnya mengikuti pria tua itu sekali lagi. Asteris. Apa yang disebut sebagai Menara Harta Karun Roh itu sebenarnya adalah gunung besar. Keempat arah menara hanyalah tebing lurus dengan banyak pohon pinus dan rumput roh naga hitam. Ketika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat gunung megah yang menembus awan dengan keren terbang bersama dengan deru binatang. Ada juga cahaya roh yang memancar dari dinding batu tempat akar roh tua akan tumbuh. Dalam pandangan Feng Feiyun, setidaknya ada 7-8 akar roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ada juga ginseng yang bergerak di bawah genangan lumpur dan rumput semangat yang memancarkan cahaya merah. Itu memang layak disebut Menara Harta Karun Roh. Bahkan sekte abadi besar hanya akan dapat memiliki 2 hingga 3 rumput roh, tetapi orang bisa melihat 7-8 dari mereka di sini. Tanah suci dari Treasure Finding Masters memang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa beberapa pembudidaya mengklaim bahwa Master Mencari Harta memiliki 60% dari harta dunia sedangkan 40% lainnya dibagi kepada yang lain. Menara itu tidak hanya tanah suci, itu juga merupakan perbendaharaan pagoda Wanxiang. Ada banyak harta di dalam yang sebanding dengan harta kerajaan, dan tidak ada kekurangan harta karun roh, obat-obatan roh, pil roh, dan senjata kuno. Yang paling berharga di antara mereka adalah 9 harta yang menentukan pagoda Wanxiang. 9 harta ini sangat ajaib.
Setiap tahun, akan selalu ada pembudidaya tertinggi yang datang ke sini untuk mencuri mereka, tetapi mereka semua akan dibunuh oleh seorang ahli misterius yang melindungi pagoda harta karun roh. Tidak ada yang berhasil mengambil sesuatu dari menara ini. Orang tua itu membawa Feng Feiyun dan Murong Ta ke lantai 17. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak master mencari harta memegang posisi di dalam menara. Ada juga beberapa master tua yang datang ke sini untuk mempelajari lebih banyak hal bersama dengan beberapa siswa mencari harta membaca gulungan kuno. Menara ini bahkan lebih kompleks dan besar dibandingkan dengan imajinasi Feng Feiyun. Setiap tingkat sangat luas dan menara itu bahkan memiliki 97 lantai. Lantai 16 memiliki beberapa manual mencari harta karun seperti, studi astrologi, kuburan yang menenangkan jiwa, 3 dunia yang aneh, Evil 3 dunia Yin, formasi komprehensif tingkat pertama, tentu saja, semuanya hanya teks tingkat rendah. Ada juga tempat latihan bagi indera spiritual seseorang, yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ada juga lantai khusus untuk melatih wawasan dengan para guru yang berdedikasi. Kepadatan energi roh di sini sangat tinggi, itu sekitar 7 kali lebih tinggi dari luar. Pelatihan untuk 1 hari di sini sebanding dengan 3 hari di luar. Feng Feiyun sangat curiga dan berpikir bahwa harus ada vena roh di bawah menara ini. Itu tidak sulit bagi sekelompok master mencari harta untuk melabuhkan semangat untuk penggunaan mereka sendiri. Ya dewa, perasaan spiritual lebih dari 17 kali dari orang biasa. Anda hanya perlu beberapa saat sebelum menjadi master harta karun peringkat pertama. Petik 2. Saat mereka sampai di lantai 17, mereka mendengar suara serak. Memiliki perasaan spiritual 2 kali lipat dari orang biasa akan menjadikannya sebagai siswa yang mencari harta karun tingkat pertama, 2 kali itu adalah siswa tingkat kedua, 9 kali adalah siswa tingkat 9. Namun, untuk menjadi guru harta karun peringkat pertama, seseorang harus memiliki, paling tidak, 20 kali perasaan spiritual manusia biasa. Sedangkan untuk peringkat kedua, seseorang akan membutuhkan 40 kali pengertian spiritual dari manusia biasa. Ini adalah alasan mengapa ada begitu sedikit tuan. Hanya aspek indera spiritual saja sudah cukup untuk menyangkal banyak orang di pintu, dan master tingkat tinggi kurang dari sedikit. Saat dia memasuki pintu, dia melihat Ji Feng berdiri di tengah lantai 17. Itu benar ketika dia turun dari platform tes, jadi jenius dengan 17 kali jumlah biasa adalah Ji Feng. Para siswa yang mencari harta karun menatap Ji Feng dengan kagum. Mata siswa perempuan cantik itu penuh dengan ombak, bakat Ji Feng sangat tinggi, sehingga mereka naksir dia. Dia pasti akan menjadi guru yang mencari harta tingkat tinggi yang akan sangat dihormati oleh seluruh dunia kultivasi. Meskipun Ji Feng terluka parah oleh Feng Feiyun, sekelompok guru tua dari Spirit Treasure Tower menyelamatkannya dan memberinya makan Spirit Pill, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali fungsi dasarnya dalam 2 hari. Hari ini, dia dipuji oleh semua orang sehingga dia memiliki cahaya yang bersinar dengan sedikit kebanggaan. Bayangan kekalahan karena tangan Feng Feiyun beberapa hari yang lalu langsung tersapu. Saya mati sedikit di dalam dengan ini. Infinity sama dengan Wuji, Absolute sama dengan Taiji, 4 divisi sama dengan 4 binatang mistis besar. Bab 204, Pemakaman Muncul Surga. Brother Ji Feng, saya mendengar bahwa anak-anak roh kematian di Ji Clan Anda adalah semua jenius yang menantang surga. Mereka semua memiliki kultivasi yang luar biasa, bukan? Seorang saudari kecil mengenakan jubah putih melihat Ji Feng dan bertanya dengan suara lembut dan halus. Tentu saja, Ji Clan kita memiliki 4 anak roh kematian, aku salah satunya. Ji Feng menanggapi dengan tenang dan santai. Jawabannya menyebabkan sekelompok murid berteriak. Bagaimanapun, klan Ji adalah klan tingkat atas di Grand Southern Prefecture. Menjadi roh kematian anak berarti bahwa orang tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi pewaris klan di masa depan. Klik-klik. Pada saat ini, Feng Feiyun dan Murong Ta tiba di lantai 17 dan diperhatikan oleh 10 murid yang menunjuk mereka. Ekspresi Ji Feng segera menjadi gelap setelah melihat Feng Feiyun. Jika bukan karena pembatasan pertempuran di dalam menara harta karun roh, maka dia akan sudah menyerang Feng Feiyun. Dia tidak yakin dengan kekalahannya di menara pameran. Mereka juga murid yang berhasil melewati ujian pertama. Aku bertanya-tanya seberapa bagus talenta mereka. Mereka ada di sini untuk ujian spiritual juga. Jangan bilang bahwa itu monster dengan 9 kali indera spiritual orang biasa.
Semua murid ini mengenakan jubah putih Taoisme dan masih sangat muda. Anak-anak lelaki itu tampan dan gadis-gadis itu cantik. Mereka semua berasal dari klan bergengsi. Namun, mereka tidak seperti para pembudidaya gila yang selalu pergi ke menara pameran untuk bertarung dan membunuh. Mereka biasanya berhenti di menara harta karun roh dan fokus pada formasi sambil mengasah rasa spiritual mereka. Tidak sampai mereka menjadi master harta karun peringkat pertama, mereka akan menyelesaikan pelatihan dan perjalanan mereka di seluruh dunia. Karena ini, pengetahuan mereka tentang dunia luar juga ketinggalan zaman. Mereka tidak tahu bahwa Feng Feiyun adalah putra iblis, dan bahwa Ji Feng yang dipuja mereka telah kehilangan Feng Feiyun 2 hari sebelumnya. Berdiri di atas platform. Tutup mata Anda dan fokus, lepaskan pikiran Anda. Seorang pria tua berusia sekitar 50 memasukkan batu roh misterius sejati dan penghalang putih langsung melilit Feng Feiyun. Feng Feiyun merasa seolah-olah dia tenggelam dalam air dengan rasa kehangatan. Semua mata tertuju pada platform karena semua orang ingin tahu seberapa kuat rasa spiritual Feng Feiyun. Mata Ji Feng menyipit saat dia menatap intens pada cahaya putih yang melilit Feng Feiyun. Dia berpikir bahwa meskipun Feng Feiyun memiliki volume 8 seni, dia tidak akan bisa menumbuhkan rasa spiritualnya ke tingkat yang kuat dalam periode waktu yang singkat. Feng Feiyun pasti tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Ji Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakangnya dan dengan cepat berbalik. Dia hanya melihat seorang pria muda ramping mengawasinya, Murongta. Murongta dengan lembut tersenyum padanya lalu menarik pandangannya untuk melihat platform ujian sebagai gantinya. Ji Feng secara alami telah melihat Murongta sebelumnya. Dia tahu bahwa orang ini mungkin seorang spiritualis yang lahir alami, tetapi dia tidak percaya. Pada akhirnya, seorang spiritualis terlalu langka, dan seseorang tidak akan ditemukan bahkan dalam 1 abad. Saudaranya, Ji Changyue adalah seorang spiritualis yang lahir alami, jadi jika Murongta ini juga seorang spiritualis, maka yang disebut spiritualis ini akan terlalu umum. Untuk 42 kali lipat rasa spiritual dari orang biasa. Pria tua itu menggosok matanya dengan bibir bergetar saat dia membaca skor. Wow, seluruh lantai 17 meledak. Seorang pria muda yang baru berusia kurang dari 10 tahun sebenarnya memiliki 42 kali perasaan spiritual orang biasa. Ini terlalu banyak dan bahkan bisa dibandingkan dengan Master Harta Karun peringkat kedua. Jika formasi dan visinya dapat mencapai tingkat peringkat kedua Treasure Finding Master, maka dia akan langsung mendapatkan pesanan besi. Dengan perintah seperti itu, dia kemudian akan menjadi tamu terhormat dimanapun dia pergi. Tidak peduli sekte mana dia pergi, statusnya akan lebih tinggi dari sesepuh dari alam mandat surga. Lagi pula, Master mencari harta terlalu langka. Jika klan memiliki satu tuan, maka mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Hal yang paling membuat frustasi bagi tuan klan di dunia budidaya adalah sumber daya budidaya. Orang lain dengan bakat mencari harta akan membutuhkan 30 hingga 40 tahun untuk mencapai tingkat kesadaran spiritual Feng Feiyun saat ini. Namun, orang-orang ini pada akhirnya hanya akan berhenti di peringkat pertama level Treasure Finding Master. Ekspresi Ji Feng tenggelam. Dia mendengus sebelum berbalik untuk pergi. Feng Feiyun menyaksikan Ji Feng pergi dan perlahan-lahan turun dari platform dengan seringai di wajahnya. Ini bakat yang nyata, kamu tidak bisa diyakinkan lagi ah. Pemeriksa tua itu cukup terguncang. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 80 tahun dan indera spiritualnya baru saja mencapai 90 kali lipat dari jumlah biasa, memungkinkannya untuk menjadi guru harta karun peringkat ketiga. Berapa umur pemuda ini untuk memiliki perasaan spiritual yang sebanding dengan master peringkat kedua? Masa depan pemuda ini adalah yang tak terduga. Generasi muda memang akan melampaui kita pada waktunya. Mother of Asterisker, perasaan spiritual 65 kali lebih besar dari orang biasa. Orang tua ini tidak bisa lagi menahan diri dan harus mengutuk. Dia hampir menghancurkan seluruh platform ujian dengan tamparan. Ini adalah tingkat kesadaran spiritual Murongta, dan kerumunan itu ketakutan sekali lagi. Meskipun para guru menara sudah mendengar tentang 3 jenius yang masuk dan siap secara mental, hasil ini masih menyebabkan mereka menjadi basah kuyup oleh keringat dingin. Bakat ini terlalu menyakitkan bagi orang lain. Jika bakat Ji Feng dianggap sangat berbakat dan membuat para guru sangat bahagia, maka bakat Feng Feiyun dan Murongta membuat hati para guru putus asa, apalagi para murid. Pada saat ini,
semua orang menjadi sedih dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa spiritual 20 kali lipat adalah persyaratan untuk menjadi master peringkat pertama, 40 kali lipat adalah persyaratan untuk menjadi peringkat kedua, 80 kali lipat adalah persyaratan untuk menjadi peringkat ketiga, itu adalah persyaratan multiplikasi, jadi semakin tinggi, semakin besar kesulitannya. Feng Feiyun sama sekali tidak merasa aneh. Dia sudah 90% yakin bahwa Murong Ta adalah seorang spiritualis yang lahir alami. Bagi seorang spiritualis, 65 kali bukanlah apa-apa. Dengan sangat cepat, beberapa kakek tua mendengar berita itu dan segera bergegas ke sini, ingin menjadikan Feng Feiyun dan Murong Ta sebagai murid. Semua kakek tua ini berumur beberapa ratus tahun. Pakaian mereka sepertinya belum diganti selama puluhan tahun. Tentunya mereka hanya meninggalkan kultivasi terisolasi mereka untuk pertama kalinya setelah beberapa dekade. Mereka semua memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan beberapa guru menara harus memanggil mereka guru. Feng Feiyun dan Murong Ta hampir hancur berkeping-keping oleh mereka. Seorang lelaki tua datang dan dengan hormat menundukkan kepalanya sebelum memberitahu para kakek tua ini, Marsial Paman, penguasa menara ingin bertemu Feng Feiyun dan Murong Ta. Petik 2. Sial, sangat kejam. Apakah Tuan Menara menginginkan sepotong juga? Seorang lelaki tua dengan rambut seperti sarang ayam berteriak. Cek itu, aku akan pergi menyelesaikannya bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Seorang lelaki tua lain dengan kulit gelap mengeluarkan pisau dari dadanya seolah ingin membunuh penguasa menara. Utusan tua itu menyeka keringat dingin di dahinya dan perlahan-lahan menjelaskan, paman-paman yang terkasih, Tuan Menara berkata bahwa ada beberapa informasi baru. Sebuah istana SI Memorial terbang keluar dari pemakaman munculnya surga di daerah Trinity di Grand Southern Prefecture. Itu melayang di langit selama 9 hari tanpa jatuh dan memiliki setidaknya 80.000 tahun sejarah. 1000 mil radius di sekitar istana es ini telah membeku sepenuhnya. Energi dinginnya menyebabkan salju turun pada bulan Agustus. Di antara salju yang kacau ini, Anda dapat mendengar nyanyian abadi-abadi yang memancar. Nyanyian rohani ini telah berlangsung lebih dari 9 hari sekarang, menarik lebih dari 6 juta jiwa. Harta sakral mungkin akan keluar. Tunggu, Paman, teman-teman, jangan pergi begitu cepat. Petik 2. Sebelum kurir tua ini bisa menyelesaikan hukumannya, para kakek tua yang telah hidup selama berabad-abad semuanya menyerbu keluar menara dan pergi menuju daerah Trinity. Pemakaman muncul surga adalah salah satu dari 8 reruntuhan kuno di dinasti Jin yang saleh. Tempat itu sunyi tanpa vegetasi hijau dalam radius 3000 mil, orang hanya bisa menemukan rumput hitam yang menutupi segalanya. Tapi sekarang, sebuah istana es terbang keluar dari pemakaman ini, menyebabkan kakek tua segera bergegas ke sana sesegera mungkin. Tidak ada yang lebih menggoda dari ini untuk master mencari harta yang kuat. Setelah melihat kakek tua ini pergi, utusan tua itu akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap Feng Feiyun dan berkata, kalian berdua, ikuti aku. Lord Tower telah menunggu beberapa saat. Petik 2. Feng Feiyun sudah siap secara mental ketika identitasnya sebagai putra iblis akan terungkap. Dia tahu bahwa eselon atas dari pagoda Wanxiang akan datang untuk menemukannya, tetapi dia tidak berharap bahwa orang itu akan berada di tingkat penguasa menara. Dia kemudian buru-buru menyalurkan dantiannya dan menggunakan energi roh untuk menutupi istana mayat wanita jahat dan menyembunyikannya lebih jauh di dalam. Kultivasi menara Tuan bukanlah lelucon, belum lagi bahwa orang itu juga seorang guru mencari harta yang kuat. Visi dan indera spiritual mereka pasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Akan menjadi masalah besar jika raja mengetahui tentang istana mayat di dalam dantian Feng Feiyun.